Battle Through the Heavens, Chapter 831. Bab 831, Orang Berpakaian Putih. Meja itu pecah dan kayu beterbangan ke segala arah. Namun, ekspresi Xiaoyan tidak berubah sedikit pun. Tangannya masih memegang cangkir teh, bertindak seperti permukaan danau yang tenang bahkan tanpa sedikit pun riak. Xiaoyan mengangkat matanya ke wajah pria parubaya yang tampak galak. Dia melirik yang terakhir dan perlahan menjawab, mereka hanyalah beberapa ampas. Tidak ada yang membunuh mereka. Petik 2. Orang-orang di sekitarnya sedikit terkejut ketika mereka mendengar Xiaoyan langsung mengakui masalah tersebut. Hati mereka segera tiba-tiba mengerti. Tampaknya anak muda ini bukanlah orang biasa. Kalau tidak, dia akan menjadi bodoh karena cukup berani untuk mengatakan kata-kata seperti itu di tempat ini. Kilatan sengit di mata pria bertelanjang dada itu segera melonjak saat mendengar Xiaoyan mengucapkan kata-kata ini. Mata mereka menunjukkan kebiadaban saat mereka menatap Xiaoyan. Dari kelihatannya, tampaknya mereka akan meretas yang terakhir menjadi beberapa bagian selama pria parubaya memberi perintah. Bocah, kamu benar-benar angkuh. Seperti yang Anda katakan, kebanyakan dari orang-orang dengan kekuatan rendah itu adalah ampas dan membunuh mereka bukanlah apa-apa. Sayangnya, ada keponakan saya yang mengecewakan di antara kelompok ampas itu. Mengapa Anda tidak memberitahu saya bagaimana menyelesaikan masalah ini? Wajah pria parubaya itu bergetar saat dia berbicara dengan suara padat dan dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh yang tidak disembunyikan. Xiaoyan mengangkat matanya sedikit saat mendengar ini. Dia segera menyesap lembut dari cangkir tehnya di depan semua orang dan dengan lemah menjawab, bahkan jika saya tahu sebelumnya, saya pasti tidak akan menahan diri. Semua orang di sekitarnya membuat keributan mendengar kata-kata Xiaoyan. Pada saat yang sama, kata-katanya menyebabkan ekspresi pria parubaya di depannya ini menjadi suram. Dalam amukan manusia, dia lambat laun menjadi lebih tenang. Dengan tetap tenang dalam situasi seperti itu, pria itu berpikir bahwa Xiaoyan memiliki kekuatan yang sangat besar atau ada faksi besar di belakangnya. Pria parubaya menekan gelombang niat membunuh di dalam hatinya saat pikiran ini muncul. Tatapannya perlahan menyapu Xiaoyan dan dia berbicara dengan suara gelap dan dingin, pemimpin geng Kuisa dari geng Serigala Kui. Bocah, jika kamu bisa menunjukkan padaku faksi di belakangmu yang bahkan aku takuti, aku akan menelan kerugian ini sendiri. Petik 2. Tidak perlu menyelidiki. Tenang, kita bertiga sendirian dan tidak ada faksi di belakang kita. Oleh karena itu, Anda tidak perlu khawatir. Xiaoyan tersenyum dan menjawab setelah mendengar kata-katanya. Tawa segera meledak dari aula besar saat kata-kata Xiaoyan terdengar. Sudut mulut Kuisa berkedut di bawah tawa mengejek semacam ini, niat membunuh di matanya melonjak. Ci. Petik 2. Tubuh Kuisa tiba-tiba bergerak saat niat membunuh di hatinya melonjak. Dia mengangkat kaki kanannya dan membentuk-bentuk setengah berputar di udara. Kaki kanannya membawa angin kencang saat merobek udara. Itu dengan keras menabrak kepala Xiaoyan dengan cara yang marah. Sikap Kuisa yang kejam ini, di mana dia menyerang sesuka hatinya, menyebabkan cukup banyak orang berseru. Itu memang rumor yang beredar. Dia adalah penggiling daging yang teliti. Xiaoyan bahkan tidak mengangkat matanya saat menghadapi serangan sengit dari Kuisa. Tangan kanannya dengan lembut terayun keluar dan langsung bertabrakan dengan kaki kanan Kuisa. Sebuah ledakan rendah terdengar dan riak angin menyebar, menyebabkan meja di sekitarnya meledak terpisah. Tangan dan kaki terpisah saat bersentuhan. Tubuh Xiaoyan bahkan tidak bergerak sedikit pun. Namun, kursi yang dia duduki tiba-tiba hancur menjadi bubuk. Di sisi lain, Kuisa mundur beberapa langkah berat. Kekuatan kedua belah pihak segera terlihat setelah pertukaran singkat ini. Bocah ini sebenarnya adalah seorang ahli Dou Huang. Pertukaran singkat ini telah mengekspos kekuatan Xiaoyan. Benang kejutan melonjak di semua mata di aula. Bukan karena tidak ada ahli Dou Huang di wilayah sudut hitam. Hanya saja hampir tidak ada yang semudah Xiaoyan. Biasanya berbicara, yang sebelumnya mencapai kelas Dou Huang, semakin besar bakat dan potensi pelatihan orang itu. Orang bermata tajam akan tahu bahwa untuk seseorang seusia Xiaoyan, dia pasti akan memiliki kesempatan untuk menjadi elit Dozong di masa depan jika dia diberi cukup waktu. Jika dia diberkati dengan keberuntungan yang cukup, bukan tidak mungkin baginya untuk menjadi seorang elit Dozun.
Wajah Kuisa, yang telah menstabilkan tubuhnya, juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia tidak pernah menyangka Xiaoyan menjadi ahli Do Huang di kelas yang sama dengannya. Selain itu, dari pertukaran sebelumnya, tampaknya level Xiaoyan bahkan sedikit lebih tinggi darinya. Kuisa mengalami kesulitan merasakan kekuatan sejati Xiaoyan mengingat kekuatan bintang 3 Do Huang miliknya. Itu karena kelasnya yang menyebabkan dia menjadi sombong dengan kata-kata sebelumnya. Aku benar-benar buta kali ini. Kuisa menghirup udara dingin di dalam hatinya. Pada saat ini, baskom berisi air dingin telah memercik niat membunuh yang telah memenuhi hatinya. Ketika dia menerima berita itu sebelumnya, dia diliputi oleh amarah dan memimpin orang-orangnya tanpa memikirkannya lagi. Namun, kekuatan pihak lain sebenarnya menakutkan ini. Ekspresi Kuisa berganti-ganti antara hijau dan putih di bawah banyak tatapan. Pikiran dengan cepat terbang melalui hatinya. Sesaat kemudian, dia menarik aura ganas dari tubuhnya, menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan, dan berbicara dengan suara yang dalam, "Aku akui aku bukan tandinganmu. Saya akan mengingat dendam ini di hati saya dan akan memaksa Anda untuk membalas dendam di masa depan." Petik 2. Setelah mengatakan ini, dia melambaikan tangannya dan memimpin orang-orangnya pergi dengan cara yang agak menyedihkan. Namun, Xiaoyan tiba-tiba berbicara setelah Kuisa membalikkan tubuhnya. Apa yang diperlakukan sebagai pemimpin geng Kuisa? Seseorang yang bisa Anda serang sesuai keinginan, dan pergi sesukamu. Petik 2. Masih ada beberapa hari lagi sampai pelelangan dimulai. Jika dia ingin mendapatkan keheningan selama periode waktu ini, dia perlu mengungkapkan beberapa keterampilan. Karena Kuisa telah mengambil inisiatif untuk membebaskan dirinya, wajar jika Xiaoyan tidak mengizinkannya pergi sesuka hatinya. Akan sangat sia-sia jika dia melepaskan orang-orang seperti ini yang telah menyerahkan dirinya untuk menunjukkan kekuatannya. Tubuh Kuisa berhenti. Dia memandang Xiaoyan dan menemukan bahwa mata yang terakhir juga berkedip-kedip dengan niat membunuh. "Apa yang kamu inginkan? Ini adalah wilayah dari Sekte Kaisar Hitam," kata Kuisa. Ekspresinya sedikit berubah saat dia merasakan niat membunuh di mata Xiaoyan. "Terima 3 pukulan darinya. Anda bisa pergi jika Anda berhasil. Jika tidak, kamu akan mati." Xiaoyan menunjuk ke arah Zian di sisinya saat dia berbicara dengan suara samar. Zian awalnya sedikit terkejut saat melihat jari Xiaoyan menunjuk ke arahnya. Setelah itu, ekspresi bersemangat dan bersemangat segera muncul di wajahnya. Banyak tatapan di sekitar Xiaoyan mengikuti jarinya dan melihat ke atas. Ekspresi aneh segera melonjak di wajah mereka ketika mereka melihat Zian yang mirip ukiran giok. Orang ini sebenarnya meminta seorang gadis kecil untuk menyerang Kuisa? Kuisa juga tertegun untuk sementara waktu karena ini. Kemarahan melonjak di dalam hatinya saat dia tertawa, "Saya dapat menerima 3 pukulan dari Anda. Tidak perlu seorang gadis kecil untuk keluar. Kalau tidak, aku mungkin akan mendapat masalah setelah dia dipukuli sampai mati." Petik 2. Xiaoyan mengabaikannya. Dia menoleh dan berbicara sambil tersenyum kepada Zian, "Lakukan. Tidak perlu menahan." Petik 2. Iya, Zian dengan penuh semangat menganggukkan kepala kecilnya. 10 jarinya bersilangan erat dan dia menekannya sedikit. Suara retakan keluar dari tulangnya. Akhirnya, dia mengambil langkah kecil menuju Kuisa. "Ini sepenuhnya salahmu sendiri. Saya yang tua tidak memiliki hobi menghormati orang tua dan mencintai yang muda. Anda yang harus disalahkan jika terjadi sesuatu padanya." Kemarahan di hati Kuisa melonjak saat dia melihat Zian berjalan ke arahnya, jadi dia mengertakkan gigi dan berbicara dengan Xiaoyan. Zian tiba di depan Kuisa sementara yang terakhir berbicara. Matanya yang besar seperti permata melirik pria besar yang berukuran 3 kali lipat ini. Setelah itu, dia mengepalkan tangan kecilnya dan menghancurkannya ke arah Kuisa di depan banyak tatapan mengejek. Serangan Zian menyebabkan suara ledakan udara tiba-tiba muncul di dalam aula besar. Banyak suara berisik tiba-tiba berhenti. Banyak tatapan menatap pada lekukan melengkung yang muncul di udara ketika kepalan kecil itu melambai. Wajah Kuisa langsung berubah saat suara ledakan sonik muncul. Doki di dalam tubuhnya melonjak pada waktu yang hampir bersamaan. Kuisa tidak punya waktu untuk mengatur napas setelah Doki melonjak ketika tinju Zian tiba di tubuhnya. Energi menakutkan yang datang dari segala arah mengalir keluar seperti air banjir. Grup.
Doki yang bertahan di permukaan tubuhnya terkoyak oleh kekuatan menakutkan di kepalan kecil itu. Tinju Xian mendarat dengan kuat di dadanya dan seteguk darah segar meletus di depan banyak tatapan tertegun. Darah segar membentuk kabut darah di udara sementara tubuh Kuisa tampak seperti karung pasir yang mengalami pukulan berat saat dia terbang kembali. Meja yang disentuhnya di sepanjang jalan berubah menjadi bubuk. Dia terbang dengan cara ini selama puluhan meter sebelum bertabrakan dengan keras dengan pilar yang sangat besar. Seluruh aula besar bergoyang sedikit pada saat itu. Seluruh tempat itu benar-benar sunyi. Semua tatapan memadat pada Xian dan Kuisa, yang mulutnya terus memuntahkan darah segar. Tidak ada yang menyangka bahwa tubuh kecil gadis kecil itu akan menyembunyikan kekuatan yang begitu menakutkan. Banyak tatapan beralih ke Xiaoyan, yang wajahnya tersenyum sejak awal. Hati mereka semakin merasa bahwa yang terakhir itu misterius. Saat ini, hati kebanyakan orang sudah menempelkan tanda bahaya di wajah Xiaoyan yang tersenyum itu. Seseorang benar-benar tidak bisa menilai seseorang dari penampilannya di wilayah sudut hitam ini. Xian tidak berhenti setelah mengirim Kuisa terbang dengan sebuah pukulan. Jari-jarinya menempel di tanah dan tubuhnya melesat secara eksplosif seperti bola meriam. Tinjunya sekali lagi mengepal erat saat dia dengan kejam menyerang ke arah Kuisa yang terluka parah. Ketakutan langsung melintas di mata Kuisa saat melihat aksi Xian ini. Dia berteriak keras, "Tuan Muda Mo, selamatkan aku." Tubuh Xian bersinar dan tiba seperti burung layang-layang tepat saat suaranya terdengar. Sebuah tawa yang jelas tiba-tiba terdengar di dalam aula besar ketika tinjunya hendak menyerang lagi. Nona muda ini, mengapa kamu perlu menggunakan serangan yang begitu kejam? Tidak ada kematian yang bisa muncul di paviliun Kaisar Hitam. Petik 2. Sosok putih tiba-tiba bergegas keluar dengan cara seperti hantu setelah tawa terdengar. Dia segera muncul di depan Kuisa, menekuk tangannya dan memutarnya dengan cara yang aneh. Orang bisa melihat sosok Xian menyelinap melewatinya, dan dia hampir jatuh karena dia tertangkap basah. Xian menstabilkan tubuhnya. Kemarahan muncul di wajah kecilnya. Setelah memantul di jari kakinya, tubuhnya dengan marah menyerang orang berpakaian putih yang muncul. Orang berpakaian putih itu tersenyum tipis saat melihat Xian dengan ganas menyerang. Kedua tangannya sekali lagi berputar dengan cara yang aneh. Tangannya terulur dan ditekuk. Dia meraih kedua tinju Xian dan dengan lembut menyeretnya sebelum tiba-tiba mendorongnya ke depan. Orang berpakaian putih ini sepertinya mengkhususkan diri dalam menangani kekerasan. Tidak hanya serangan Xian dihentikan olehnya, tapi dia masih memiliki kekuatan berlebih untuk melakukan serangan balik. Dorongan ini mungkin tampak lembut tetapi kekuatan di dalamnya cukup kuat. Sepertinya Xian akan dipaksa mundur lebih dari selusin langkah jika dia tidak bisa menghindarinya. Selain itu, dia bahkan mungkin menderita beberapa luka. Ditinggal di udara, wajar jika Xian sangat merepotkan untuk menghindar. Pengalaman pihak lain tampaknya sangat kaya. Dia pada dasarnya menutup jalan mundur Xian ketika dia menyerang. Saat itu, Xian sebenarnya tidak punya cara untuk melarikan diri. Sosok hitam bersinar dan muncul dengan cara yang tidak biasa ketika tangan mendorong orang berpakaian putih digunakan. Tangan mantan memegang tubuh Xian dan menariknya kembali sementara kelima jarinya terkepal erat, membawa angin panas saat tangannya dengan keras melesat keluar. Tinju itu bertabrakan dengan tangan penekan yang mengandung kekuatan tersembunyi, mengeluarkan suara teredam. Angin menyebar dan kedua belah pihak mundur selangkah. Xiaoyan menurunkan Xian dan perlahan mengangkat kepalanya. Matanya melihat ke arah orang berpakaian putih yang telah menyerang dan rasa dingin melintas di pupil hitam pekatnya. Apa kau tidak terlalu berlebihan untuk melakukan serangan seberat itu pada gadis kecil? Bab 832, Moya. Orang berpakaian putih yang muncul di depan Kuisa memiliki penampilan seperti seseorang yang masih sangat muda. Dia tampaknya hanya berusia sekitar 26 hingga 27 tahun. Pakaiannya putih seperti salju. Ada perasaan gagah dan luar biasa yang tercipta saat pakaian putihnya berkibar. Wajah pria berpakaian putih itu sangat tampan dan ketampanan ini membawa sedikit sikap feminin. Bibirnya yang agak tipis melengkung sementara sudut mulutnya menampilkan senyuman tipis. Meskipun senyuman itu memberi seseorang perasaan ramah, sikap feminin itu menyebabkan Xiaoyan menjadi agak tidak senang.
Pria berpakaian putih yang muncul dengan cepat menjadi pusat perhatian seluruh aula. Beberapa kejutan melintas di mata semua orang setelah melihat orang ini. Sepertinya mereka agak terkejut tentang mengapa orang ini muncul. Itu sebenarnya pemimpin sekte junior dari Black Emperor Sekte, Moya. Di luar dugaan, bahkan dia telah diganggu oleh masalah ini dan muncul. Saya mendengar bahwa Moya ini bahkan belum berusia 30 tahun, tetapi dia sudah mencapai bintang 6 Do Hwang. Kekuatannya saat ini adalah salah satu yang bahkan beberapa sesepuh dalam sekte mengalami kesulitan untuk bersaing. Petik 2. Betapa bakat pelatihan yang menakutkan. Dikabarkan bahwa ada harapan besar untuknya dari dalam sekte Kaisar Hitam. Sepertinya orang ini memiliki peluang yang sangat bagus untuk mencapai kelas Dozong. Petik 2. Sebuah pikiran melintas di hati Xiaoyan tepat saat percakapan pribadi terdengar di sekitarnya. Dia menyipitkan matanya dan menyapunya pada pria berpakaian putih di sisi lain. Hatinya terkejut. Selain orang itu yang datang untuk menjemput Sun Er dari Akademi Jianan, sepertinya orang ini adalah ahli termuda Do Hwang yang pernah dilihat Xiaoyan. Tentu saja, Lin Xiuya, Lin Yan, dan Lui Qing juga memiliki bakat pelatihan yang luar biasa. Meskipun mereka bertiga belum mencapai kelas Do Hwang, usia mereka sedikit lebih muda dari pria berpakaian putih di depannya ini. Tidak ada yang bisa menjamin apakah mereka akan maju ke kelas Do Hwang dalam beberapa tahun. Jika seseorang benar-benar membuat perbandingan, bakat mereka tidak akan jauh lebih lemah dari orang di depannya ini. Namun, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, siapapun yang mampu mencapai kelas Do Hwang pada usia ini pasti jenius sejati. Hanya dengan mengandalkan ini, pemuda berpakaian putih ini memang memiliki modal untuk memandang rendah semua orang. Sementara Xiaoyan merasa terkejut di dalam hatinya pada kekuatan pria berpakaian putih itu, gelombang yang cukup besar naik di hati yang terakhir. Setelah pertukaran sepersekian detik sebelumnya, dia bisa mengatakan bahwa pemuda berjubah hitam yang tampak jauh lebih muda darinya ini juga seorang ahli asli Do Hwang. Ini menyebabkan hatinya merasa tidak nyaman. Sejak dia masih muda, dia telah tumbuh dengan suara yang menggambarkan dirinya yang jenius. Sekte itu memperlakukannya sebagai penerus pemimpin sekte yang dipersiapkan. Selama tahun-tahun ini, sekte tersebut telah menggunakan harta karun alam dalam jumlah yang tidak diketahui padanya. Tujuan mereka adalah memberinya kesempatan untuk mencapai kelas Dozong. Dia tidak mengecewakan siapapun. Setelah diberi harta karun alam yang tak terhitung jumlahnya, dia telah berhasil maju ke kelas Do Hwang sebelum dia berusia 30 tahun. Mencapai kelas Do Hwang sebelum dia berusia 30 adalah masalah yang paling dibanggakan oleh Moya. Ini karena para sesepuh di sekte itu setidaknya berusia 40 hingga 50 tahun sebelum mereka mencapai kelas Do Hwang. Potensi mereka untuk terus berkembang jauh di bawahnya. Namun, kebanggaan di hatinya itu mengalami pukulan untuk pertama kalinya hari ini. Pemuda berjubah hitam di depannya jelas jauh lebih muda darinya. Namun, kekuatan yang diungkapkan mantan selama pertukaran sebelumnya jelas tidak jauh lebih lemah darinya. Perbandingan semacam ini menyebabkan dia mengalami sedikit kemunduran. Tentu saja, perasaan semacam ini hanya berlangsung sesaat sebelum dengan cepat ditekan oleh Moya ke dalam relung hatinya yang dalam. Mampu mencapai kelas Do Hwang di usia yang begitu muda membuktikan kehebatannya. Cukup sulit bagi beberapa faktor eksternal untuk menyebabkannya mengalami fobia atau rintangan. Haha, kata-kata teman ini terlalu kasar. Wanita muda dari sebelumnya bukanlah orang biasa. Jika saya tidak menggunakan sedikit kekuatan ekstra, kemungkinan akhir saya tidak akan jauh berbeda dari orang ini. Moya berbicara sambil tersenyum saat dia dengan lembut melambaikan lengan putih saljunya dan menangkupkan tangannya ke Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengernyit di wajah senyum lembut di wajah Moya. Dia menarik kembali Zian yang marah, yang hampir mempermalukan dirinya sendiri karena didorong oleh yang terakhir, sebelum berbicara dengan suara samar, "Kalau begitu, apa niatmu untuk campur tangan? Apakah kamu dengan dia?" Petik 2. Teman, kamu salah paham. Saya Moya dari Black Emperor Sekte dan saya adalah orang yang bertanggung jawab atas pavilion Kaisar Hitam ini. Awalnya, saya seharusnya tidak ikut campur dalam masalah ini tetapi tempat ini adalah tempat di mana Sekte Kaisar Hitam menerima VIP. Memang tidak akan terlalu bagus jika tempat ini melihat darah. Oleh karena itu, saya telah campur tangan. Moya tersenyum saat menjawab.
Kalau begitu, kenapa kamu tidak ikut campur ketika dia datang untuk menemukan masalah denganku sebelumnya? Xiao Yan mengangkat sudut mulutnya dengan ejekan saat dia bertanya. Mata Moya menjadi sedikit dingin saat melihat Xiao Yan mendesak jawaban. Namun, senyuman di wajahnya masih selembut angin musim semi. Teman ini, terlalu umum untuk beberapa konflik kecil terjadi di wilayah sudut hitam. Tolong biarkan masalah ini menjadi tanggung jawab saya. Apa yang kamu katakan? Mata Xiao Yan samar-samar menyapu tubuh Kuisa yang perlahan naik dengan susah payah. Yang terakhir menggunakan mata beracunnya untuk menatap Xiao Yan. Namun, niat membunuh di hati Xiao Yan tidak sedikit pun berkurang. Meskipun orang ini tidak terlalu kuat, dia adalah karakter yang berbahaya. Sekarang mereka telah membentuk permusuhan, membiarkan dia pergi mungkin berakhir dengan penderitaan di masa depan. Namun, jika Xiao Yan mengambil nyawa yang terakhir sekarang, kemungkinan Moya di depan akan ikut campur. Moya mungkin tidak menyebabkan Xiao Yan menjadi terlalu takut. Namun, dia tahu bahwa ada cukup banyak ahli dari Black Emperor Sekte, mengamati dari sisi pavilion Kaisar Hitam ini. Jika dia benar-benar bertarung dengan pemimpin junior Sekte Kaisar Hitam ini, kemungkinan mereka tidak akan hanya berdiri diam di samping dan menonton. Angin harum perlahan bertiup dari belakang tepat saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Akhirnya, itu mulai menyebar. Semua orang menguatkan perhatian mereka dan mengalihkan pandangan mereka hanya untuk melihat dokter peri kecil berpakaian putih berjalan perlahan. Moya melihat sosok anggun dari dokter peri kecil. Aura halus yang terakhir menyebabkan dia sedikit terkejut. Warna yang tidak biasa muncul di matanya. Wanita seperti itu bisa dianggap sangat indah. Itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan mereka yang memiliki kosmetik. Lupakan, tempat ini tidak cocok untuk konflik. Dokter peri kecil berjalan menuju depan Xiao Yan dan dengan lembut berbicara kepadanya. Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar ini. Mengingat karakter dokter peri kecil, bagaimana mungkin dia mengatakan kata-kata seperti itu? Mata Xiao Yan membawa ketidakpastian saat dia menoleh dan menatap dokter peri kecil. Yang terakhir mengedipkan matanya tanpa meninggalkan bekas. Anggap dirimu beruntung. Sebelum Anda menemukan masalah dengan seseorang di lain waktu, akan lebih baik jika Anda menyelidiki dengan jelas untuk menghindari digunakan seperti tombak oleh orang lain. Xiao Yan tampaknya telah memahami sesuatu setelah melihat sikap dokter peri kecil. Dia mengangguk sedikit dan berbicara kepada Kuisa yang bermata beracun dengan senyum dingin. Sudut mata Kuisa berkedut saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Kekejaman di matanya semakin padat. Terima kasih Nona karena telah menyelesaikan masalah ini. Moya sedikit tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah dokter peri kecil. Dokter peri kecil hanya meliriknya dengan acuh tak acuh di hadapan sikap sopannya. Setelah itu, dia menarik pandangannya dan menunduk. Moya sedikit terkejut setelah diabaikan oleh dokter peri kecil. Dia langsung merasa malu. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun dia menerima perlakuan seperti itu dari seorang wanita. Semakin banyak masalahnya, semakin besar intensitas detak jantungnya. Bolehkah saya tahu nama teman ini? Anda bisa datang dan mencari saya jika Anda menghadapi masalah di masa depan. Saya memiliki beberapa wajah dalam sekte Kaisar Hitam ini. Moya tidak cemas meskipun dokter peri kecil tidak memberinya kesempatan sedikit pun untuk mendekat. Dia tersenyum sedikit, menoleh ke Xiao Yan dan dengan sopan tertawa. Yan Xiao. Dua kata sederhana dilontarkan. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke Moya dan dengan lemah berkata, pemimpin sekte junior, karena masalah ini sudah selesai, aku punya beberapa masalah lain untuk ditangani dan akan pergi. Xiao Yan tidak menunggu Moya menanggapi setelah berbicara. Dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju area kediaman Black Emperor Pavilion. Dokter peri kecil dan Ziyan mengikuti di belakangnya. Moya dengan lembut menghirup aroma yang tersisa saat dia mempelajari sosok anggun yang berjalan di dekatnya. Sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi lengkungan yang tidak biasa. Hanya wanita seperti itu yang bisa menandingi dirinya yang luar biasa. Tuan Muda Mo, apakah Anda akan melepaskan mereka dengan cara ini? Kuisa menggosok jejak darah dari sudut mulutnya setelah melihat kelompok Xiao Yan pergi. Akhirnya, dia menanyai Moya dengan suara yang sedikit marah. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Gadis kecil itu dan Yan Xiao sama-sama ahli dari kelas Do Huang. Bahkan sekte Kaisar Hitam kita tidak bisa begitu saja menyinggung mereka sesuka kita.
Tadi, saya hanya meminta Anda untuk menyelidiki latar belakang pihak lain. Siapa yang mengira kamu begitu bodoh dan hanya menyerang? Senyum di wajah Moya perlahan ditarik saat dia berbicara dengan suara dingin. Apa yang Tuan Muda mau rencanakan? Bocah itu pergi begitu saja sesuka hatinya dan jelas tidak memperlakukanmu dengan penting. Kuisa menjadi tumpul sesaat sebelum dia mengatupkan giginya dan berbicara dengan suara gelap. Selidiki latar belakang mereka dulu. Semuanya akan di bawah kendaliku selama mereka masih di kota Kaisar Hitam ini. Moya tersenyum tipis. Tangannya dengan lembut meraih udara dan segera mengendus. Hatinya bergumam, aku tidak bisa dengan mudah menyerah pada kecantikan seperti itu. Langkah kaki Xiaoyan akhirnya melambat setelah mereka bertiga keluar dari aula besar yang berisik. Dia menoleh ke arah Zian yang tertekan dan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Dia tertawa, apakah kamu merasa sangat tidak senang? HMPH, kenapa kamu tidak menyerang dan menghabisi orang berwajah murahan itu? Zian menoleh dan melihat ke nol dokter peri kecil dengan marah sebelum mendengus. Jika itu Cailin Jie, dia akan membunuh orang itu. Dokter peri kecil perlahan berhenti setelah mendengar ini. Dia melihat ekspresi tak berdaya dari Xiaoyan sebelum dengan lembut berbicara, tenang, orang itu tidak akan bisa hidup lebih dari 3 hari. Lagi pula, kematiannya akan lebih menyedihkan daripada dibunuh. Petik 2. Anda telah meracuninya? Xiaoyan bertanya dengan heran. Dia tidak merasakan apapun. Senyum tipis muncul di sudut mulut dokter peri kecil. Dia mengangguk sedikit dan tanpa sadar tertawa saat melihat Xiaoyan terkejut. Aku memang lebih rendah darimu dalam hal memurnikan pil. Namun, Anda jauh di bawah saya dalam hal keterampilan racun. Petik 2. Xiaoyan mengangkat bahunya. Dia secara alami tidak memiliki keraguan sedikit pun tentang hal ini. Dia telah menghasilkan kekayaannya dengan pil pemurnian sementara dokter peri kecil melakukannya dengan mengandalkan racun. Keduanya telah menempuh 2 jalan yang berbeda dan telah mencapai prestasi besar di bidangnya masing-masing. Secara alami sulit untuk membandingkan keduanya. Namun, tampaknya mata yang Moya biasa lihat padamu kurang tepat. Anda harus lebih memperhatikan. Jangan jatuh cinta pada ketampanannya. Xiaoyan tiba-tiba teringat akan mata yang dulu digunakan Moya untuk melihat dokter peri kecil. Dia tanpa sadar tertawa. Dokter peri kecil melirik Xiaoyan. Dia mengambil langkah lambat ke depan dan suaranya yang tenang ditransmisikan. Jika dia berani memiliki pemikiran seperti itu, aku hanya akan mengubahnya menjadi orang cacat. Bab 833, Pengumpulan yang Kuat. 3 kelompok pria Xiaoyan mengikuti rute yang dijelaskan oleh pelayan wanita sebelumnya. Mereka berjalan melalui paviliun Kaisar Hitam yang sangat besar untuk waktu yang lama sebelum akhirnya menemukan area peristirahatan yang menempati ruang yang luas. Area peristirahatan ini mempertahankan lingkungan yang tenang. Kelompok hijau subur di sekitar bangunan dan halaman menambahkan sedikit aroma menyegarkan ke udara menguatkan perhatiannya. Daerah yang tenang ini menyebabkan kelompok Xiaoyan merasa sangat puas. Area tempat tinggal yang sangat besar dibagi menjadi kategori langit, tanah, dan manusia. Ruangan kategori manusia diperuntukkan bagi para ahli atau faksi yang memiliki sedikit reputasi di wilayah Black Corner. Biasanya, seseorang akan memiliki kualifikasi untuk tinggal di tempat ini selama seseorang mencapai kelas Dowang. Ruangan kategori tanah diperuntukkan bagi mereka yang telah mencapai kelas Do Huang dan beberapa faksi yang memiliki reputasi cukup besar di wilayah Black Corner. Kamar kategori langit adalah yang paling mewah dari semuanya. Mereka yang bisa memasuki area itu semuanya, tanpa kecuali, ahli terkenal di wilayah sudut hitam, dan beberapa faksi tingkat atas yang sebanding dengan Sekte Kaisar Hitam. Hanya ada beberapa orang yang dapat dihitung yang memenuhi 2 kondisi ini di wilayah sudut hitam. Kelompok Xiaoyan mengambil beberapa belokan di dalam area tempat tinggal yang sangat besar sebelum tiba di area kelas ground. Mereka mencari nomor kamar mereka sejenak sebelum menemukan tempat tinggal mereka. Berderak. Mereka bertiga dengan lembut membuka pintu sebelum memasuki ruangan. Tatapan mereka menyapu sekelilingnya. Mereka menemukan bahwa kamar ini tidak hanya memiliki ruang tamu, tetapi juga berisi beberapa kamar samping. Bahkan ada ruangan yang khusus digunakan untuk pelatihan. Bahkan dengan pilih-pilih Xiaoyan, mulutnya mengeluarkan desahan klik ketika dia melihat tempat yang komprehensif. Lihat saja sekeliling dengan bebas.
Ini dapat dianggap sebagai tempat peristirahatan sementara kami untuk periode waktu ini. Xiao Yan tersenyum pada dokter peri kecil dan memimpin untuk berjalan ke perempat. Setelah itu, dia secara acak menemukan tempat duduk dan duduk di ruang tamu. Tatapan dokter peri kecil menyapu semua tempat. Setelah itu, dia berjalan ke tengah ruang tamu di depan tatapan bingung Xiao Yan dan Ziyan. Dia mengambil bunga biru tua dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam vas bunga. Setelah melakukan semua ini, dia mengeluarkan 2 yaoan pil dari cincin penyimpanannya dan menyerahkan satu kepada Xiao Yan dan satu kepada Ziyan. Dia dengan lembut berkata, "Ini adalah bunga menelan jiwa. Aroma yang dipancarkannya menyebabkan seseorang pingsan. Anda tidak akan terpengaruh olehnya jika Anda mengkonsumsinya. Lebih baik berhati-hati saat bepergian keluar." Petik 2. Xiao Yan mengamati bunga biru yang sangat indah itu dengan penuh minat setelah mendengar ini. Dia menghela nafas secara emosional dan berkata, sepertinya kedalaman seorang Poison Master tidak kurang dari seorang alkemis. Kecuali seseorang telah mempelajari racun secara mendalam, siapa yang akan tahu bahwa bunga yang tidak mencolok yang ditampilkan di tempat ini akan memiliki efek seperti itu. Petik 2. Xiao Yan mengambil yaoan saat dia berbicara. Dia melemparkannya ke mulutnya dan menoleh untuk melihat Ziyan yang tidak terlalu bersemangat. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan bertanya, "Apakah kamu masih peduli tentang masalah itu?" Kekuatan Moya itu paling banyak di sekitar bintang 6-7 dozong. Namun, metode Qi yang dipraktikkan oleh rekan-rekannya memiliki efek yang luar biasa dalam melawan kekuatan kasar dengan pengaruh. Wajar jika Anda menderita kerugian karena ceroboh. Selain itu, Anda tidak menggunakan kekuatan penuh Anda. Jika Anda menggunakan serangan ganas pada saat Anda bertemu lagi, saya percaya bahwa teknik Dou yang melawan kekuatan orang itu tidak akan dapat sepenuhnya menghapus semua kekuatan Anda. Petik 2. Wajah kecil Ziyan mulai terlihat sedikit lebih baik setelah mendengar kata-kata menghibur Xiao Yan. Dia dengan lembut mendengus, "Izinkan aku pergi dulu saat kita bertemu lagi." Siapapun yang berani membiarkan yang ini begitu malu tidak akan dilepaskan dengan mudah. Petik 2. Saya pikir Anda akan memiliki kesempatan ini. Xiao Yan tertawa dengan makna yang lebih dalam. Dia memiliki firasat bahwa orang bernama Moya ini tidak akan muncul di depan mereka hanya sekali. Mungkin ada cukup banyak interaksi dengannya di masa depan. Hari ini, mungkin saja orang itu diam-diam menginstruksikan Kuisa untuk datang dan mencari masalah dengan kita. The Little Fairy Doctor menyebut dengan sembarangan. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia bergumam, "Jangan bilang itu karena kisan itu." Saya tidak yakin. Namun, kita harus lebih berhati-hati apapun alasannya. Bagaimanapun, ini masih wilayah Sekte Kaisar Hitam. Selain itu, samar-samar saya bisa merasakan bahwa ada beberapa aura di dalam pavilion Kaisar Hitam yang bahkan saya hanya bisa rasakan secara samar-samar. Jelas, mereka seharusnya elit Douzong. Dokter peri kecil menyuarakan pikirannya. Xiao Yan mengangguk dan menghela nafas, sepertinya mereka semua datang karena air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Kita harus lebih berhati-hati saat melakukan sesuatu di masa depan. Saat ini, orang-orang kuat telah berkumpul di kota Kaisar Hitam ini. Akan ada banyak sekali masalah jika ada yang tidak beres. Petik 2. Little Fairy Doctor mengangguk. Baiklah, hari ini cukup larut. Istirahat dulu. Saya masih perlu memperbaiki pil obat besok. Pada saat itu, saya akan membutuhkan perlindungan Anda berdua. Agak merepotkan jika ada aktivitas yang dibuat yang menyebabkan saya terganggu. Xiao Yan berdiskusi sedikit, meregangkan pinggangnya yang malas, dan segera berdiri. Akhirnya, dia berjalan ke sebuah ruangan. Dokter peri kecil dan Ziyan berhenti sejenak setelah mendengarnya sebelum mereka akhirnya menemukan kamar mereka sendiri untuk beristirahat. Lapisan suasana gelap menutupi ruang kategori langit agak jauh dari kelompok Xiao Yan sementara mereka semua pergi ke kamar mereka untuk beristirahat. Beberapa sosok manusia duduk di dalam ruangan ini dengan lelaki tua berambut merah paling menarik perhatian. Mengejutkan elder pertama dari Demon Flame Valley yang dilihat Xiao Yan siang hari. Ada beberapa pria tua dengan kekuatan luar biasa duduk di sampingnya. Mereka kemungkinan adalah tetua lembah api iblis. Beberapa orang ini memiliki posisi yang sangat tinggi dalam lembah api iblis. Selain penatua pertama, yang duduk di kursi, orang-orang yang tersisa semuanya berdiri dengan tangan di belakang punggung pada saat ini.
Sosok manusia yang terbungkus jubah abu-abu diam-diam duduk di depan mereka. Tuan, menurut apa yang saya tahu, kota Kaisar Hitam telah menarik cukup banyak faksi lama yang mapan dalam wilayah sudut hitam. Selain itu, orang-orang yang memimpin kelompok mereka semuanya adalah ahli terkenal di wilayah Black Corner. Tampaknya mereka juga tertarik untuk memiliki air liur transformasi tubuh bodhisattva dengan cara apapun. Penatua pertama Fang Yan berambut merah merajut alisnya dan berbicara dengan suara yang agak hormat kepada orang berjubah abu-abu di depannya. Kepala suku telah berkata bahwa kita harus memperoleh air liur transformasi tubuh bodhisattva dengan cara apapun. Karena itu, kami akan membunuh siapa saja yang berani menghalangi kami. Tatapan tajam perlahan melesat dari kegelapan di bawah jubah abu-abu. Suara mendesis yang menyebabkan tubuh seseorang merasakan hawa dingin perlahan bergema di dalam ruangan. Tuan, Anda dapat yakin bahwa lembah api iblis kami telah mengirimkan hampir semua elit kami untuk air liur transformasi tubuh bodhisattva. Selain kelompok elder keempat, yang masih belum tiba, sisanya sudah diatur dengan tepat. Fang Yan berbicara dengan suara yang dalam. Iya. Namun, Tuan, saya telah mendengar bahwa Gerbang Xiao dan Akademi Jianan telah mengirimkan para ahli selama ini. Kedua faksi adalah musuh dengan Demon Flame Valley kami. Jika memungkinkan, kami mungkin perlu meminta Pak untuk bertindak dan menangkap semuanya. Fang Yan ragu-ragu sejenak sebelum berbicara perlahan. Gerbang Xiao, Akademi Jianan ya. Tawa pelan yang menyebabkan rambut seseorang berdiri tiba-tiba keluar dari jubah abu-abu ketika dia mendengar dua nama ini. Sesaat kemudian, itu berubah menjadi tawa serak buas, tenang, tidak ada yang akan lolos. Fang Yan tersenyum saat mendengar ini. Ia langsung mengerutkan keningnya dan berkata, sepertinya daya tarik air liur transformasi tubuh bodhisattva memang sangat besar. Namun, saya tidak mengerti mengapa Sekte Kaisar Hitam akan mengambil harta karun semacam ini untuk dijual. Jika hal ini berkaitan dengan hati bodhisattva, mengapa mereka tidak membiarkannya sendiri? Petik 2. Bukan karena mereka tidak pernah berpikir untuk mencarinya sendiri. Mereka hanya tidak memiliki kemampuan itu. Meskipun air liur transformasi tubuh bodhisattva dan hati bodhisattva memiliki hubungan, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk menemukan hubungan ini. Pada saat seperti itu, mereka mungkin dapat menukar sesuatu yang berguna jika mereka membawanya ke pelelangan. Selain itu, siapa yang tahu apakah orang-orang itu punya rencana lain? Orang berjubah abu-abu dengan dingin tertawa. Fang Yan mengangguk setelah mendengar ini. Dia tertawa, Pak benar-benar berpengalaman. Keke, saya ingin tahu apakah hati bodhisattva itu benar-benar terkait dengan seorang elit doseng. Petik 2. Ada beberapa hal yang sebaiknya tetap diabaikan. Mengetahui lebih banyak malah mungkin lebih berbahaya. Jubah abu-abu bergerak sedikit saat benang aura ilusi yang disertai dengan suara sedingin es melayang keluar. Keringat dingin mulai merembes keluar dari dahi Fang Yan saat mendengar ini. Dia buru-buru menganggukkan kepalanya. Dia merasa agak takut pada orang temperamental ini di dalam hatinya. Karena ini kasusnya, saya tidak akan mengganggu Pak. Saya akan lebih memperhatikan setiap berita tentang air liur transformasi tubuh bodhisattva dan akan memberitahu Tuan jika saya mengetahuinya. Fang Yan berdiri dan berbicara dengan hormat kepada orang berjubah abu-abu itu. Aye, kamu juga harus pergi dan menyelidiki ahli mana yang datang. Tidak perlu memperhatikan elit Do Huangs. Setan tua Dozong itu adalah yang paling merepotkan. Saya pikir mereka tidak yakin tentang apakah air liur transformasi tubuh bodhisattva yang dirumorkan ini. Tetapi hanya kata-kata Doseng saja sudah cukup untuk membuat mereka keluar. Orang berjubah abu-abu itu perlahan berbicara. Iya. Fang Yan dengan hormat menjawab. Dia melambaikan tangannya dan memimpin beberapa sesepuh saat mereka meninggalkan ruangan dengan tertib. Setelah itu, mereka dengan lembut menutup pintu. Ruangan itu sekali lagi menjadi sunyi setelah beberapa orang pergi. Orang berjubah abu-abu itu dengan tenang duduk di kursi. Tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. Ini berlanjut beberapa saat sebelum suara gumaman rendah dikeluarkan. Mengapa punggung yang saya lihat hari ini memiliki aroma yang agak familiar? Jangan bilang kalau aku pernah bertemu dengannya sebelumnya. Petik 2. Jubah abu-abu dengan lembut bergerak saat gumaman itu terdengar. Sebuah tangan terulur dan meraih cangkir teh. Ketika hendak melakukan kontak dengan cangkir teh, sebuah cahaya muncul di tangannya, membuatnya tampak agak aneh dan ilusi.
Bab 834, Aksi Tersembunyi Dua Wanita. Ketika sinar pertama sinar matahari pagi muncul keesokan harinya, kota Kaisar Hitam, yang tadinya sunyi untuk malam, sekali lagi menjadi berisik. Tak terhitung banyaknya orang mulai berkumpul di kota ini dari luar. Pengaruh dan daya tarik yang telah diciptakan dari lelang skala besar yang diadakan oleh Sekte Kaisar Hitam tahun ini dapat dianggap yang terbesar dalam wilayah sudut hitam dalam satu abad. Promosi oleh Sekte Kaisar Hitam dan misteri air liur transformasi tubuh Bodhisattva menyebabkan beberapa orang yang sangat kuat, yang sudah lama tidak menunjukkan wajah mereka di wilayah sudut hitam, membuat pengecualian dan meninggalkan retret mereka. Tujuan mereka secara alami adalah kota Kaisar Hitam, yang saat ini telah menjadi fokus perhatian dalam kota sudut hitam. Beberapa orang dengan indera yang tajam samar-samar merasakan perasaan tenang sebelum badai yang diam-diam muncul di dalam kota Kaisar Hitam dengan begitu banyak ahli yang saat ini berkumpul. Kali ini, sepertinya kota Black Corner akan meletus menjadi pertempuran besar yang menggetarkan jiwa yang belum pernah terlihat dalam 100 tahun terakhir. Xiao Yan, yang duduk bersila di tempat tidur perlahan membuka matanya saat sinar matahari pagi memancar masuk setelah satu malam penyembuhan, kondisinya sudah mencapai puncaknya. Doqi mengalir seperti aliran gunung dan perasaan kekuatan menutupi anggota tubuhnya. Seolah-olah tubuhnya akan berubah menjadi mesin berbentuk manusia selama itu bergerak, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Xiao Yan melompat dari tempat tidur dan perlahan keluar dari kamarnya. Dia melihat bahwa dokter peri kecil dan Ziyan sudah menunggu di ruang tamu. "Kapan Anda akan mulai memurnikan pil?" Dokter peri kecil dapat merasakan sirkulasi yang kuat dari Doqi di tubuh Xiao Yan saat yang terakhir muncul. Dia secara alami tahu bahwa Xiao Yan telah pulih sepanjang malam untuk memperbaiki pil hari ini. "Saya akan mulai sekarang. Kalian berdua harus membantu melindungiku. Jangan biarkan siapapun menggangguku. Pil obat yang akan saya saring kali ini tidak biasa. Kemungkinan keributan yang cukup besar akan tercipta saat pil terbentuk. Ada banyak ahli di pavilion Kaisar Hitam ini dan sepertinya sulit untuk menyembunyikan semuanya sepenuhnya." Xiao Yan berbicara dengan ekspresi yang agak serius. "Iya." Dokter peri kecil mengangguk sedikit saat melihat ekspresi Xiao Yan. Xiao Yan secara acak mencuci dirinya sendiri setelah memberikan beberapa instruksi. Dia baru saja memasuki ruangan ketika suara ketukan muncul dari pintu. Kelompok Xiao Yan terkejut saat mendengar ketukan itu. Mereka segera merajut alis. Mereka tidak akrab dengan yang lain di pavilion Kaisar Hitam ini. Siapa yang akan datang dan menemukan mereka saat ini? Xiao Yan perlahan berjalan ke depan sambil membawa keraguan. Dia perlahan membuka pintu, hanya untuk melihat orang berpakaian putih berdiri dengan angkuh di pintu masuk. Sebenarnya pemimpin sekte junior dari Black Emperor Sekte, Moya. Senyuman melonjak di wajah Moya saat dia melihat Xiao Yan membuka pintu. Dia segera menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan dengan sopan dan berkata, "Saudara Yan Xiao, saya benar-benar minta maaf karena telah campur tangan kemarin. Untuk mengungkapkan penyesalan saya berencana untuk memimpin Anda bertiga dalam tur keliling kota. Anda bisa memberitahu saya jika ada tempat yang ingin Anda tuju." Petik 2. Ekspresi aneh segera muncul di wajah Xiao Yan saat mendengar ini. Orang ini memang memiliki beberapa pemikiran untuk dokter peri kecil. Dia mungkin mengatakan bahwa dia memimpin mereka bertiga keluar untuk berjalan-jalan, tetapi niat sebenarnya tidak bisa lepas dari perhatian Xiao Yan. "Maaf, hari ini." Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia baru saja akan menyuarakan penolakannya ketika sosok kecil yang cantik tiba-tiba bergegas keluar dari belakangnya. Segera, kepalan kecil yang membawa ledakan sonik yang menusuk telinga dengan kejam menghantam Moya. Orang yang tiba-tiba berlari keluar secara alami adalah Ziyan. Namun, Xiao Yan tidak menghentikannya saat melihat ini. Dia sedikit khawatir tentang Moya ini. Orang ini mampu mencapai prestasi seperti itu di usia yang begitu muda. Sepertinya keahliannya tidak lemah dan itu bagus untuk memungkinkan Ziyan maju dan menguji kemampuannya. Ekspresi Moya berubah sedikit dalam menghadapi serangan mendadak oleh Ziyan. Tidak ada seorang pun di dalam kelas Do Huang yang berani secara acak meremehkan kekuatan mengerikan Ziyan. Dia segera mengambil satu langkah mundur dan meringkuk lengannya. Skill aneh yang mirip kemarin kembali ditampilkan olehnya. Kedua tangannya seperti ikan lele saat mereka dengan lembut menangkap lengan Ziyan.
Setelah itu, kedua tangannya diputar dengan cara yang aneh, membentuk busur misterius. Kekuatan menakutkan di tinju Ziyan dengan cepat berkurang saat busur diputar. HMPH. Ziyan yang sudah bersiap, segera mendengus dingin saat merasakan perasaan aneh itu lagi seperti kemarin. Dia sekali lagi mengepalkan tangan kecilnya dengan erat. Cahaya ungu pekat bertahan di lengannya tanpa peduli apapun. Lengannya bergetar, dan tinjunya menghantam cincin aneh yang dibentuk Moya. Moya sangat terkejut saat tinju Ziyan lolos dari kendalinya. Jari-jarinya menekan tanah dan tubuhnya berubah menjadi sosok ilusi yang dengan cepat muncul kembali. Bang! Tinju terkepal Ziyan tiba-tiba terbuka sementara sosok Moya dengan cepat mundur. Kekuatan menakutkan yang tersisa di tinjunya segera lepas dari tangannya dengan cara yang aneh. Akhirnya, itu menggerogoti udara dan menekan udara menjadi gelembung seukuran bola saat itu dengan keras menabrak tubuh Moya. Bang! Gelembung udara meledak dan suara tajam terdengar. Kaki Moya diseret ke tanah saat dia mengambil lebih dari 10 langkah cepat mundur. Baru saat itulah dia dengan paksa menghentikan tubuhnya. Namun, pakaian putihnya yang rapi sudah compang camping saat ini. Xiao Yan menyipitkan matanya. Sebagai pengamat, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa lapisan riak energi kecil secara aneh muncul di kulitnya tepat saat gelembung udara tak terlihat menghantam Moya. Lapisan riak energi inilah yang menelan sebagian besar kekuatan gelembung udara. Jika tidak, dipukul oleh tinju Ziyan tidak akan menjadi masalah yang akan berakhir hanya dengan pakaiannya yang compang camping. Ziyan, kembali! Xiao Yan dengan lembut berteriak. Dia menghentikan Ziyan sambil menangis. Baru kemudian yang terakhir menjilat mulut kecilnya, karena tidak cukup berkelahi. Dia dengan dingin memelototi Moya yang agak jelek sebelum masuk ke kamar. Setelah pukulan sebelumnya, kebencian yang dia derita sebelumnya telah benar-benar lenyap. Meskipun teknik pengurangan kekuatan Moya misterius, itu jelas tidak dapat sepenuhnya menghilangkan kekuatannya. Hehe, pemimpin sekte junior, anak ini nakal dan belum dewasa. Kami telah menyinggung perasaanmu. Xiao Yan tersenyum dan melirik Moya. Tanpa menunggu jawaban dari pihak lain setelah berbicara, dia melanjutkan, saya masih memiliki urusan lain yang harus saya tangani hari ini dan tidak bisa keluar. Kami akan meminta pemimpin sekte junior untuk membawa kami berkeliling jika ada kesempatan di masa depan. Petik 2. Xiao Yan mundur ke kamarnya setelah berbicara. Setelah itu, dia menutup pintu dengan erat di hadapan ekspresi hijau Moya. Ekspresi Moya jelek saat dia menatap pintu yang tertutup rapat di luar. Dia tidak berharap bahwa dia akan dipukuli dengan buruk hari ini. Tidak hanya dia gagal bertemu dengan dokter peri kecil, tetapi dia diubah menjadi keadaan yang menyedihkan oleh gadis kecil dengan kekuatan yang kejam. Yan Xiao, ya, baiklah, tuan muda ini akan mengingatnya. Petik 2. Moya mengatupkan giginya dan mengutuk dalam hatinya. Dia dengan kasar mengayunkan lengan bajunya, membalikkan tubuhnya dan pergi dengan ekspresi gelap dan serius. Di dalam ruangan, Xiao Yan mengingat wajah hijau Moya dan tanpa sadar tersenyum kecil. Dia tidak pernah memiliki kesan yang baik tentang orang ini. Dengan menggunakan tangan Ziyan untuk memberinya pelajaran hari ini, dia bisa dianggap telah melampiaskan amarahnya. Semoga orang ini tidak datang dan mencari masalah. Jika tidak, setelah semua ini selesai, kalian berdua harus tinggal di kamar hari ini dan mengabaikan siapapun. Tidak perlu berbelas kasihan jika benar-benar ada seseorang yang mendobrak pintu untuk masuk. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas dan berbicara dengan suara yang dalam. Tenang, tidak akan ada orang yang akan mengganggumu. Dokter peri kecil tersenyum tipis saat dia menjawab. Xiao Yan mengangguk samar. Dia sekali lagi memberitahu mereka beberapa hal lagi sebelum berbalik dan memasuki ruang rahasia. Setelah itu, pintu yang berat itu ditutup dengan suara retak. Itu membawa gelombang debu karena perlahan menutup. Dokter peri kecil menoleh setelah melihat Xiao Yan memasuki ruang rahasia. Dia memandang Ziyan yang diam-diam tertawa dengan tangan menutupi mulut kecilnya saat dia sedikit tersenyum. Dia dengan lembut berkata, "Sudahkah kamu menggunakan barang yang kuberikan padamu?" "Ya, saya menggunakan kekuatan tersembunyi untuk mengirimkan benda itu ke tubuhnya saat kita bertukar pukulan sebelumnya." Ziyan tertawa. "Itu bagus. Segalanya akan baik-baik saja jika orang ini bijaksana. Jika dia benar-benar menggunakan beberapa taktik,
saya akan membiarkan dia mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Sudut mulut dokter peri kecil perlahan terangkat menjadi sedikit melengkung. Suaranya lembut dan lembut tapi mengandung rasa dingin. Jika Moya yang menyedihkan itu mengetahui bahwa dia telah diracuni secara diam-diam tanpa alasan setelah hanya mencoba mendekati dokter peri kecil, kemungkinan dia tanpa sengaja akan memuntahkan seteguk darah. Xiaoyan duduk bersila di atas ranjang batu di dalam ruang rahasia. Ada sekitar 10 lebih wadah giok ditempatkan di depannya. Wadah batu giok memancarkan aroma obat yang kaya. Sekali melihat dan orang dapat mengatakan bahwa itu bukanlah benda biasa. Bahan obat ini adalah yang ditemukan oleh kelompok Xiaoyan di hutan pegunungan selama setengah tahun perjalanan mereka. Mereka adalah barang yang sangat langka dan nilainya tidak akan lebih rendah dari 3 bahan obat terakhir yang dibeli Xiaoyan di rumah 1000 obat. Pil obat yang ingin disempurnakan Xiaoyan kali ini diberi nama Zong Breaking Pill. Pil obat semacam ini bisa dianggap kelas atas di antara pil obat tingkat 6. Efeknya dapat menyebabkan banyak ahli di puncak kelas Do Huang menginginkannya. Pil obat ini tidak memiliki efek meningkatkan kekuatan seseorang. Namun, itu mampu memungkinkan seorang ahli di puncak kelas Do Huang memiliki tingkat keberhasilan 10% lebih besar saat maju ke Do Zong. Selain itu menjamin bahwa orang yang mengkonsumsinya akan dapat menstabilkan kekuatannya sebelum dia mencoba menerobos ke kelas Do Zong. Bahkan jika usahanya gagal, tidak akan ada situasi di mana levelnya turun. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tingkat keberhasilan seorang Do Huang mencoba untuk maju ke Do Zong cukup rendah. Selain itu, ada risiko yang sangat besar. Setelah upaya menerobos gagal, riak doki di dalam tubuh seseorang mungkin terlalu kuat jika orang itu tidak berhati-hati. Ini akan menghasilkan hal yang paling tragis, penurunan level seseorang. Ini adalah hal yang menyebabkan hampir setiap ahli di puncak kelas Do Huang menjadi sangat takut. Pada level mereka perlu menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk berlatih kembali jika kekuatan mereka menurun bahkan sedikit. Tidak diragukan lagi ini adalah hal yang paling menakutkan bagi mereka. Oleh karena itu, Zong Breaking Pill memiliki daya tarik yang fatal bagi Do Huangs. Meskipun 10% itu mungkin tampak sangat rendah, 10% ini cukup untuk menyebabkan ahli Do Huang yang tak terhitung jumlahnya mengorbankan banyak hal untuk mendapatkannya. Pil pemecah Zong ini akan menjadi salah satu kartu teratas Xiaoyan ketika dia mencoba menawar air liur transformasi tubuh bodhisattva.